Oke, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai materi statistika ya. Sebelumnya kan kalian sudah diamanahi oleh Ibu untuk membaca modul halaman 2 sampai 6. Yaitu materinya, salah satu materinya adalah definisi statistika dan penyajian data, yang akan Ibu jelaskan di video pertama. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa melihat di video selanjutnya. Oke, kita mulai. Statistika. Apa itu statistika? Nah, di sini kita akan mempelajari definisinya dulu. Di mana definisi dari statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dan yang sering Ibu lakukan itu adalah pengumpulan data nilai ulangan. Gitu. Langkah pertama yang harus Ibu lakukan ya melakukan ulangan terlebih dahulu gitu. Supaya apa? Supaya datanya kekumpul. Nah, ini proses pengumpulan data. Setelah datanya kekumpul, tidak akan Ibu biarkan begitu saja. Pasti Ibu akan sajikan data tersebut. Nah, penyajian data yang sering Ibu lakukan itu dalam bentuk tabel gitu. Jadi ada nama kalian, kemudian di sampingnya ada data ulangan 1, ulangan 2 sampai PAS gitu. Supaya apa disajikan? Supaya memudahkan pembaca itu memahami data kita gitu, data yang kita sajikan. Kemudian setelah disajikan, itu akan kita olah datanya. Misalnya, tadi kan sudah Ibu sajikan dalam bentuk tabel ya. Kemudian Ibu akan olah. Olahnya itu dengan mencari nilai yang paling tinggi itu siapa. Nilai terendah itu berapa gitu. Kemudian rata-rata kelasnya berapa. Itu pengolahan data sampai ke penarikan kesimpulan. Nah, misalnya nih, data yang Ibu olah itu adalah kelas 12 elektro 1. Ternyata rata-ratanya itu tinggi. Berarti dapat disimpulkan bahwa berapa persen misalnya persentase anak yang memahami materi matematika itu tinggi gitu, atau banyak siswa yang sudah paham mengenai materi matematika gitu. Sampai ke sana ya. Jadi statistika itu adalah ilmunya gitu. Nah, berdasarkan kegiatannya, statistika itu dibedakan menjadi 2. Ada yang namanya statistika deskriptif, yaitu statistika yang tidak disertai penarikan kesimpulan. Jadi, sampai pengolahan data saja. Nah, terus yang kedua ada statistika inferensi. Jadi, disebut statistika yang disertai penarikan kesimpulan, bahkan sampai pengambilan keputusan gitu. Kan kalau tadi Ibu contohnya sampai, oh ya 12 elektro 1 kebanyakan siswanya itu paham matematika gitu. Nah, kalau di statistika inferensi sampai mengambil keputusan gitu. Keputusannya apa? Oh, untuk misalnya siswa-siswa yang di bawah KKM akan dilakukan remedial. Untuk siswa-siswa yang sudah mencapai KKM akan dilakukan pengayaan gitu. Keputusan, sampai keputusan. Oke, selanjutnya. Nah, terkadang ada miskonsepsi juga, salah tafsir gitu antara statistika dengan statistik. Padahal itu berbeda gitu. Jadi kalian jangan salah sebut ya mengenai statistika dan statistik. Kalau tadi statistika adalah ilmunya, tapi kalau statistik adalah datanya. Data hasil olahan dan analisis. Nah, statistik itu dapat berupa nanti mean atau rataan, modus,
median, kuartil. Itu yang sudah kalian pelajari di SD ya. Mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata-kata ini. Rata-rata, min, median, modus, dan kuartil gitu. Tapi di SMK ini nanti ada tambahan istilah yaitu desil, kemudian persentil, kemudian simpangan, dan sebagainya. Next. Oke, langkah selanjutnya setelah data didapat, kita harus menyajikan data. Kenapa? Supaya kita itu nggak pusing gitu setelah data disajikan. Dan orang lain juga paham maksud data itu disajikan. Nah, penyajian data itu ada 8 macam. Yang pertama itu ada tabel distribusi frekuensi data tunggal, ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, poligon, dan yang terakhir adalah OGIF. Nah, kalau di SD sih ya, kalian sudah mengenal ini. Di SD, tabel sudah, diagram batang sudah, diagram garis sudah, diagram lingkaran juga sudah. Nah, paling nanti di SMK ini ada tambahan yaitu tabel distribusi frekuensi berkelompok, kemudian histogram, poligon, dan yang terakhir adalah OGIF. Nah, pengetahuan saja ini. Next. Nah, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Tadi dibagi dua ya. Ada untuk data tunggal dan ada untuk data berkelompok. Nah, kalian bisa membandingkan dan melihat perbedaan antara tabel untuk data tunggal dan kelompok. Perbedaannya ada pada datanya sendiri, penyajian datanya sendiri. Kalau data tunggal, disajikannya ya tunggal, 28 aja. 28 ada berapa? Ada 4. Ya, perlu diingatkan, frekuensi. Frekuensi itu sama artinya dengan banyak. Ya, jadi kalau misalkan ada frekuensi berarti banyak. Banyak siapa? Banyaknya data gitu. 28 ada 4 sampai yang terakhir 34 ada 1. Nah, itu kalau data tunggal. Jadi sendiri gitu datanya. Tapi kalau misalkan data berkelompok, dalam satu, misalnya ini nomor 1, nomor 2. Nah, misalnya di nomor 1 sampai 7. Nomor 1 sampai 7. Kita lihat di nomor 1 dulu. Di nomor 1 itu ada kelompok data, yaitu 144 sampai 149. Nah, itu perbedaannya di penyajian datanya. Kalau ini berkelompok. Kelompok 1 ada 144 sampai 149. Ada berapa? Ada 1. Tapi kita di sini tidak tahu yang banyaknya 1 itu yang mana. Apakah 144-nya ada 1 ataukah 147-nya misalnya ada 1. Jadi kita nggak tahu. Pokoknya dari 144 sampai 149 itu ada 1 data aja kita. Nah, sama halnya dengan ini. 180 sampai 185. Ada berapa? Ada 2. Tapi kita nggak tahu yang 2 itu siapa. Apakah 180-nya ada 1 dan 183-nya ada 1, jadi totalnya 2, atau yang mana? Nah, gitu ya. Next. Diagram. Nah, sudah kalian pelajari sebetulnya. Jadi ini tinggal mengingat saja. Ada diagram batang, ada diagram garis. Kalian juga pasti sudah bisa lah. Kenapa disebut diagram batang? Ya disajikannya dalam bentuk batang. Gitu. Kenapa disebut diagram garis? Ya karena sajikannya dengan garis. Gitu. Dihubungkan dengan garis-garis. Gitu. Oke. Kemudian ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran di sini penyajiannya ada 2 macam. Nah, penyajiannya ada yang disajikan dalam perbandingan derajat dan ada yang persen. Gitu. Kalau misalnya kalian menemukan kayak gini nih. Nih ini. Nah, tanda apa? Siku-siku ya.
kalau kalian menemukan tanda siku-siku dan besar derajatnya tidak diketahui, ya kalian harus sudah tahu kalau siku-siku dalam derajat itu besarnya adalah 90 derajat. Tapi, kalau misalnya kalian menemukan tanda siku-siku pada diagram yang disajikan dalam persen, nah, sini ya. Kalian harus sudah tahu juga bahwa persentase 5%. Kok bisa seperti itu? Nah, misalnya nih, kenapa bisa 90 derajat? Kenapa bisa 25%? Misalnya Ibu punya lingkaran. Nah, misalnya lingkarannya jelek sekali nih. Kita bagi 4. Kalau kita punya lingkaran kemudian dibagi 4 sama daerahnya sama besar, dia akan membentuk siku-siku. Bagi 4-nya sama besar tapi ya daerahnya sama. Nah, kalian harus ingat kalau dalam derajat satu lingkaran penuh dari sini sampai sini, kembali lagi ke asal, itu berapa? 360 derajat. Aduh, tulisannya 360 derajat ya. Kemudian kita punya 360 derajat nih. 360 derajat. Nah, itu. Kita punya 360 derajat dibagi 4 bagian sama besar. Berarti kalau misalkan dibagi 4 berarti di sini 90, 90, 90, 90. Artinya besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Gitu. Terus gimana Bu kalau persen? Sama. Kalau persen juga persentase maksimum itu berapa kalau satu lingkaran penuh? Maksimumnya kan 100 ya kalau persen. Nah, 100% aja nanti dibagi 4. 100 bagi 4, 25. Jadi, siku-sikunya itu besarnya adalah 25%. Gitu. Oke, bisa ya? Nah, Ibu gimana misalnya kalau kita mau mencari yang biru, sedangkan ini derajatnya tidak diketahui? Gampang. Yang penting kita sudah tahu derajat siku-sikunya. Langkah pertama kita harus cari tahu dulu berapa besar derajat siku-siku. Ya udah tahu 90 derajat. Langsung kalau kita mau mencari biru, yang biru ini nih, tinggal 360 derajat dikurangi 45, 40, 90, dan 85. Nanti sisanya dapat yang biru. Oke, next. Ada histogram dan poligon. Nah, di sini histogram. Hampir mirip ya dengan diagram batang. Cuman perbedaannya dengan diagram batang itu adalah nempel. Jadi satu batang dengan batang yang lainnya itu nempel dalam satu garis. Kalau tadi diagram batang itu seperti ini. Nah, ada jarak. Kalau histogram, nempel. Terus ada yang namanya poligon. Nah, itu. Hampir sama ya dengan histogram. Cuman bedanya kalau histogram tidak ada garis penghubung. Kalau poligon ada garis penghubung. Jadi bisa dikatakan bahwa poligon itu adalah histogram yang memiliki garis penghubung. Gitu. Oke, lanjut. Dan yang terakhir ada ogive. Nah, ogive dibagi dua. Ada ogive positif. Kenapa disebut ogive positif? Karena dia itu naik. Kita mulai ini dari 0 nih. Ini 0 di sini. Kita punya data mulai dari sini. Dia terus naik. Gitu. Makanya disebut ogive positif. Nah, kalau ogive negatif, ya kebalikan dari naik. Turun. Gitu. Nah, hampir mirip dengan diagram garis ya kalau ogive. Cuman perbedaannya adalah kalau tadi diagram garis itu penyajian untuk data tunggal, kalau ogive untuk data berkelompok. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya. Kalau tadi Ibu bilang kalian sudah belajar data tunggal itu di SD sampai SMP.
Nah, sekarang saatnya kalian belajar data berkelompok. Sebelum berhitung, kalian harus tahu dulu bagaimana cara mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Tentu tidak asal-asalan. Nah, kalian juga bisa lihat ini materinya ada di modul halaman 3. Boleh sambil lihat modul, sambil Ibu menjelaskan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Disajikan data hasil penelitian sebagai berikut. Ubahlah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini tunggal ya. 10, 18, 17 gitu. Kalau misalnya kita hitung datanya itu ada banyak. Ada 40 nih, ada 40 data. 1, 2, 3, 4 sampai terakhir. Ini ada 40 data. Nah, ke 40 data ini mau kita sajikan ke dalam tabel. Tentu kalau misalnya kita sajikan dalam data tunggal, tabelnya banyak gitu, nomornya ada banyak gitu. Nah, kenapa kita harus mengubahnya ke dalam data berkelompok? Supaya sederhana. Nah, bagaimana caranya? Yuk, sama-sama kita belajar. Langkah yang pertama adalah menentukan banyak data dulu, atau simbolnya adalah N. Tadi sudah kita hitung banyak datanya itu ada 40 buah. Sudah. Kemudian yang kedua menentukan jangkauan. Simbolnya J, di mana J sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kalau misalkan kalian tadi lihat, nilai tertingginya itu 26. Nilai terendahnya itu adalah 10. Dikurangi, dapatlah 16. Langkah yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. Nah, menentukan banyaknya kelas itu punya rumus nih. Rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Nah, langsung kita tulis lagi. 1 ditambah 3,3 log 40. 40-nya itu dari mana? Dari sini. Kan tadi banyaknya data. N kan? Nah, ini. 40. Kita ganti N-nya jadi 40. Ibu gimana kalau datanya 30 misalnya? Ya berarti log 30. Gitu. Jadi kalau N-nya 20, log 20. Jadi tergantung N-nya. Nah, kemudian kita ganti log 40-nya menjadi 1,602. Dari mana Ibu? Dari perhitungan logaritma. Gitu. Kalau misalkan kalian nggak hafal, pertama bisa pakai kalkulator, kedua biasanya disajikan di soal. Jadi kalian tinggal pakai log 40 itu adalah 1,602. Nah, banyak yang kelirunya itu di sini nih. Nah, di sini. Ada 1 ditambah 3,3 kali 1,602. Di sini ada tambah, di sini ada kali. Gitu. Tambah sama kali, dahulukan kali dulu. 3,3 kali 1,602 itu adalah 5,2866. Kalau sudah hasil kalinya dapat, langsung ditambahkan. 1 tambah 5, 6. Berarti 6,2866. Karena yang ditanyakan adalah banyak, nggak mungkin dong kalau banyak itu bilangan desimal. Makanya kita harus bulatkan. 6,2866 dibulatkan menjadi 6. Gitu. Next, untuk langkah terakhir, yaitu menentukan panjang interval kelas. Simbolnya I, di mana rumus I itu adalah J per K. Nah, J-nya dari mana? J-nya dari yang ini, jangkauan. Jangkauannya sudah kita peroleh, yaitu 16 nih. 16 kita simpan di sini. Kemudian K-nya itu dari nomor 3, banyaknya kelas. Sudah didapat 6. Nah, 6 ini kita simpan di sini. Jadi 16 bagi 6, 2,67. Dibulatkan. 2,67 dibulatkan menjadi 3. Gitu. Pembulatannya hati-hati ya. Kalau di belakang koma itu angkanya kurang dari 5, pembulatannya ke bawah.
Tapi kalau misalkan di belakang komanya itu dari 5 ke atas, itu pembulatannya ya ke atas gitu. Jadi pembulatannya di sini adalah 3. Kalau sudah, langsung kita buat tabelnya. Nah, tabelnya seperti itu. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan banyak kelas dulu. Ibu banyak kelas itu yang mana? Yang ini. Tadi kan kita dapat banyak kelasnya itu ada 6 ya. Nah, berarti kalian tulis dulu nomornya 1 sampai 6. Setelah kalian menentukan nomornya 1 sampai 6, kalian selanjutnya menentukan nilai. Dimulai dari nilai yang terkecil dulu atau terendah. Yang terendah kita dapat tadi 10. Tulis di sini. Bentar. Nah, ini 10. Terus kita punya yang namanya panjang interval kelas kan? Panjang interval kelasnya itu 3. Nah, di sini 10 aja tambah 3. Berapa? 13. Terus untuk menentukan kelas yang kedua gimana? Ya, tambah lagi 3. 13 tambah 3. 16. Terus sampai tambah 3 semua sampai 25 gitu. Nah, untuk menentukan kelompok yang belakangnya nih, 10 sampai berapa ya? Ya ikutin aja polanya. Ini kan sampai 13 nih. Kelas pertama dimulai dari 13. Berarti kelas kedua pertamanya adalah 13. Berarti kelas pertama terakhirnya adalah 12. Sampai di sini. Kelas ke-6 dimulai dari angka 25. Berarti kelas kelima diakhiri dengan angka 24 gitu. Terus gimana kalau menentukan yang ini 27? Ya tambahkan aja 3. 24 tambah 3 27. Gitu. Kemudian angka terakhir yang menentukan frekuensi. Nah, kalau menentukan frekuensi ini hitung manual. Manualnya di sini. Yang tadi soal itu, nah, bentar, kita lihat di sini. Nah, sini kan kita dapat 10 sampai 12 ada 9. Dari mana sih dapatnya? Kita hitung manual di sini. Berarti kan tadi 10 sampai 12 itu 10, 11, 12 ya. Oke. Kita hitung. 1, 2, 3, terus mana lagi? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu dari situ. Jadi 10 sampai 12 banyaknya ada 9. Terus kalian lakukan sampai 25 sampai 27. Kalian hitung. Nah, kalau misalkan frekuensinya dijumlahkan hasilnya 40, ya berarti betul. Karena memang data awalnya itu ada berapa? Ada 40 data. Nah, gitu. Untuk video pertama dicukupkan sampai segitu ya. Nanti dilanjut di video yang kedua membahas mean atau rata-rata. Oke, sampai ketemu di video yang kedua.